Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Harun Suci dengan nomor NPM 202121500474 dari kelas R3D kelompok 4. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan PPT yang berjudul Minat Baca yang diberikan oleh Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah membaca. Ada 5 poin materi yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu pengertian minat baca, faktor yang menyebabkan seseorang malas membaca, upaya meningkatkan minat baca, faktor mempengaruhi minat baca, dan manfaat membacakan cerita untuk anak. Materi pertama yaitu pengertian minat baca. Pengertian minat baca. Minat baca merupakan dorongan untuk memahami kata demi kata dan isi yang terkandung dalam teks bacaan tersebut, sehingga pembaca dapat memahami hal-hal yang dituangkan dalam bacaan itu. Tampu Bulan 1990 menjelaskan bahwa minat baca adalah kemauan atau keinginan seseorang untuk mengenali huruf atau menangkap makna dari tulisan tersebut. Tarigan 1982 menyatakan, minat baca merupakan kemampuan seseorang berkomunikasi dengan diri sendiri untuk menangkap makna yang terkandung dalam tulisan sehingga memberikan pengalaman emosi akibat dari bentuk perhatian yang mendalam terhadap makna bacaan. Menurut Rahim, adalah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Orang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkannya dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadarannya sendiri. Liliawati Sanjaya 2005 mengartikan minat membaca adalah suatu perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca sehingga dapat mengarahkan seseorang untuk membaca dengan kemauannya sendiri. Menurut Sinambel Sanjaya 2005 mengartikan minat membaca sebagai sikap positif dengan adanya rasa keterikatan dalam diri terhadap aktivitas membaca dan tertarik terhadap buku bacaan. Menurut Ginting 2005 mendefinisikan minat membaca adalah bentuk-bentuk perilaku yang terarah guna melakukan kegiatan membaca sebagai tingkat kesenangan yang kuat dalam melakukan kegiatan membaca karena menyenangkan dan memberikan nilai. Yang kedua, faktor yang menyebabkan seseorang malas membaca. Ada 4 faktor yang menyebabkan seseorang malas membaca. Menurut Bunata 2004, bahwa minat baca sangat ditentukan oleh faktor infrastruktur masyarakat yang kurang mendukung peningkatan minat baca masyarakat, faktor kurikulum dan pendidikan sekolah yang kurang kondusif, faktor keberadaan dan kejangkauan bahan bacaan, faktor lingkungan keluarga. Faktor lingkungan keluarga. Di tengah kesibukan, sebaiknya orang tua menyisihkan waktu untuk menemani anaknya membaca buku. Dengan begitu, orang tua dapat memberikan contoh yang baik dalam meningkatkan kreativitas membaca anak. Faktor kurikulum dan pendidikan yang kurang kondusif. Kurikulum yang tidak secara tegas mencantumkan kegiatan membaca dalam suatu bahan kajian, serta tujuan pendidikan di tanah air semakin jelas dalam mengembangkan kemampuan potensi anak bangsa agar terwujudnya SDM yang kompetitif dalam era globalisasi, sehingga bangsa Indonesia tidak selalu ketinggalan dalam kecerdasan intelektual. Faktor infrastruktur masyarakat yang kurang mendukung peningkatan minat baca masyarakat.
Kurangnya minat baca masyarakat ini bisa dilihat dari kebiasaan sehari-hari. Banyak orang yang lebih memilih menghabiskan uang demi hal lain daripada membeli buku. Orang juga kadang lebih suka pergi ke tempat hiburan daripada pergi ke toko buku. Mereka hanya pergi ke toko buku atau perpustakaan bila memang diperlukan saja. Faktor keberadaan dan kejangkauan bacaan. Sebaiknya, pemerintah daerah mengadakan program perpustakaan keliling atau perpustakaan tetap di tiap-tiap daerah agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, agar bahan bacaan lebih mudah ditemukan. Yang ketiga, upaya meningkatkan minat baca. Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan minat baca, menurut Hashim, adalah agar tiap keluarga memiliki perpustakaan keluarga, sehingga perpustakaan bisa dijadikan tempat yang menyenangkan ketika berkumpul bersama. Sedangkan di tingkat sekolah, rendahnya minat baca anak-anak bisa diatasi dengan perbaikan perpustakaan di sekolah. Guru, dosen, maupun para pustakawan sekolah sebagai tenaga kependidikan harus mengubah mekanisme proses pembelajaran menuju membaca sebagai suatu sistem belajar sepanjang hayat. Setiap guru, dosen, dalam semua bahan kajian harus dapat memainkan perannya sebagai motivator agar para peserta didik bergairah untuk banyak membaca buku-buku penunjang kurikulum pada bahan kajian masing-masing. Misalnya, dengan memberi tugas-tugas rumah setiap kali selesai pertemuan dalam proses pembelajaran, dengan sistem reading drill secara kontinu atau terus-menerus, maka membaca akan menjadi kebiasaan peserta didik dalam belajar. Di tingkat daerah dan pusat, bisa jadi menggalangkan program perpustakaan keliling atau perpustakaan tetap di daerah-daerah. Sedangkan masalah penempatannya, pemerintah bisa berkoordinasi dengan pengelola RT atau RW atau pusat-pusat kegiatan masyarakat desa (PKMD). Hal ini semakin memperbesar peluang masyarakat untuk membaca. Indikator-indikator untuk mengetahui apakah seseorang memiliki minat baca yang tinggi atau masih rendah adalah berikut ini. 1. Frekuensi dan kuantitas membaca. 2. Kuantitas sumber bacaan. Frekuensi dan kuantitas bacaan di sini maksudnya bagaimana frekuensi, keseringan, dan waktu yang digunakan seseorang untuk membaca. Seseorang yang mempunyai minat baca seringkali akan banyak melakukan kegiatan membaca, juga sebaliknya. Kuantitas sumber bacaan. Orang yang memiliki minat baca akan berusaha membaca bacaan yang variatif. Mereka tidak hanya membaca bacaan yang mereka butuhkan pada saat itu, tapi juga membaca bacaan yang mereka anggap penting. Edward Kiman mengemukakan bahwa bahan bacaan yang dibaca oleh masyarakat Indonesia dibagi menjadi 4 kategori, yaitu: pertama, sekelompok orang hanya membaca sesekali saja. Artinya, mereka membaca berdasarkan tuntutan harus membaca, seperti membaca surat, koran, dan sebagainya. Kedua, membaca hanya sekedar untuk mencari hiburan atau kesenangan, seperti membaca komik, cerpen, novel, dan bacaan yang bisa menghibur lainnya. Ketiga, membaca karena dorongan oleh kebutuhan untuk mendapatkan informasi seperti majalah, koran, dan buku ilmu pengetahuan lainnya. Keempat, membaca karena merupakan kebutuhan dalam hidupnya. Kelompok ini biasanya menganggap bacaan sebagai penunjang dalam hidupnya. Dapat disimpulkan bahwa minat baca seseorang membutuhkan peranan orang lain dengan dorongan atau upaya tidaklah bisa tumbuh dengan sendirinya. Tetapi, dan hal ini tidak
terlepas dari kuantitas membaca dan kuantitas lain yang bisa menjadikan anak terangsang untuk membaca. Bahan bacaannya. Adapun masyarakat Indonesia melakukan aktivitas membacanya dengan tujuan yang berbeda-beda, yaitu membaca untuk mencari informasi, membaca untuk sekedar mencari hiburan, membaca untuk studi, dan membaca sebagai kebutuhan. Materi keempat, yaitu faktor mempengaruhi minat baca. Menurut Hurlock, minat yang berkembang pada anak karena hal berikut ini. Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan mental. Minat berubah seiring dengan perubahan fisik dan mental yang juga mengalami perubahan. Jenis bahan bacaan pun akan berubah seiring dengan level perkembangan dan kematangan pribadi. Minat bergantung pada kesiapan belajar. Kesempatan belajar anak yang paling tinggi adalah di lingkungan rumah, di mana lingkungan rumah merupakan stimulus paling awal dan tempat belajar paling utama bagi anak untuk belajar membaca dan mempertahankannya, dan kemudian menjadi suatu kebiasaan. Minat diperoleh oleh pengaruh budaya. Budaya merupakan kebiasaan yang sifatnya permanen, sehingga sangat memungkinkan dengan adanya budaya membaca akan membuat seseorang secara tidak langsung, baik secara langsung mempengaruhi minat membaca menjadi tinggi. Minat dipengaruhi oleh bobot emosi. Seseorang yang telah menemukan manfaat dari kegiatan membaca akan menimbulkan reaksi positif yang akan membuat orang tersebut ingin mengulanginya lagi dan lagi. Sehingga kesenangan emosi yang mendalam pada aktivitas membaca akan menguatkan minat baca. Minat adalah sifat egosentrik di keseluruhan masa anak-anak. Seorang anak yang yakin terhadap membaca akan membuatnya memiliki wawasan luas dan kecerdasan dalam menyikapi hidup dan terus-menerus melakukan aktivitas membaca sampai tua. Landasan teoretis mengenai belajar membaca sebenarnya tidak berbeda dengan landasan teoretis mengenai belajar bahasa. Sebagaimana kita ketahui, dalam belajar bahasa terdapat 3 acuan pendekatan, yakni 1. Pendekatan behavioristik, 2. Pendekatan mentalistik atau nativistik, 3. Pendekatan prosedural. Gagasan behavioristik. Gagasan behavioristik tentang belajar bahasa terutama didasarkan pada teori yang menitik tekankan peran lingkungan, baik verbal maupun non-verbal, dalam memperoleh hasil belajar. Artinya, proses penguasaan dan kemampuan berbahasa itu, khususnya bahasa pertama, dikendalikan dari luar si pembelajar dan diperoleh sebagai akibat adanya berbagai rangsangan yang disodorkan kepada sang pembelajar melalui lingkungannya. Gagasan mentalistik atau nativistik. Gagasan mentalistik atau nativistik menekankan kepada aspek kapasitas bawaan innate. Setiap anak memiliki bawaan sejak lahir yang menentukan sikap mereka ketika dewasa. Pendekatan prosedural. Pendekatan prosedural mencoba menjembatani kedua kubu ekstrem tersebut dengan memadukan interaksi antara faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal dalam belajar bahasa. Yap 1978 melaporkan bahwa kemampuan membaca seseorang sangat ditentukan oleh faktor kualitas membacanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca tersebut sebagai berikut. 65%
ditemukan oleh banyaknya waktu yang digunakan untuk membaca, 25% oleh faktor IQ, dan 10% oleh faktor-faktor lain berupa lingkungan sosial, emosional, lingkungan fisik, dan sejenisnya. Berbeda dengan Yap, Brewmeister mengatakan bahwa kemampuan membaca seseorang itu ditentukan oleh faktor intelijensinya atau IQ. Smith dan McGinnis juga mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki inteligensi rata-rata, inteligensi yang lebih baik cenderung dapat menjadi pembaca-pembaca yang baik. Harris berpendapat bahwa faktor terpenting dalam masalah kesiapan membaca ialah kepemilikan intelijensi umum. Abel berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kemampuan pemahaman bacaan yang dapat dicapai oleh siswa dan perkembangan minat bacanya tergantung pada faktor-faktor berikut. 1. Siswa yang bersangkutan. 2. Kebudayaannya. 3. Kekeluargaannya. Dan 4. Situasi sekolah. Kelima, manfaat membacakan cerita pada anak. Manfaatnya yaitu 1. Menanamkan kecintaan anak untuk membaca buku. 2. Membuat anak menjadi lebih tenang dan nyaman. 3. Membantu anak mengenal kata dan kalimat. 4. Menyampaikan pesan moral untuk anak. 5. Meningkatkan hubungan emosional orang tua dan anak. Membacakan cerita kepada anak memiliki manfaat yang sangat besar untuk anak. Hal ini dapat menumbuhkan minat membaca pada anak. Hal ini terjadi karena setelah mendengar cerita anak dapat mengenal struktur kalimat dan ketertarikan terhadap suatu bacaan sehingga anak dituntut untuk membaca karena kecintanya terhadap bahan bacaan. Oleh sebab itu, membaca cerita kepada anak sebelum mereka tidur sangat baik dilakukan. Ketika mendengarkan cerita tersebut, anak akan berimajinasi sehingga mampu meningkatkan daya khayalnya. Dalam hal ini, minat bacanya pun akan tumbuh karena ia ingin mengetahui cerita yang lainnya. Bangke banget, ini gak nyampe semenit. Dilansir dari parenting.co.id, manfaat lainnya dari membacakan cerita untuk anak yaitu membangun bonding orang tua dan anak, mengasah keterampilan mendengarkan, meningkatkan perkembangan kognitif dan bahasa, meningkatkan IQ anak, memperkaya kosakata, meningkatkan rentang perhatian anak, mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak lebih nurut, mengembangkan kemampuan komunikasi, menstimulasi perkembangan sosial emosional. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan pada saat ini yaitu minat baca akan tumbuh jika ada kesadaran dalam diri sendiri dan dorongan dari lingkungan sekitar agar bisa menumbuhkan minat baca. Namun, pada dasarnya, orang tualah yang paling penting atau bertanggung jawab agar minat baca pada anak sudah ada sedari kecil. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya berharap semoga yang menonton
video presentasi ini bisa meningkatkan minat baca menjadi lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.